guys, balik lagi di channel Freelab. Hari ini kita mau bikin robot 4WD, pakai kit robot 4WD, Wemos D1, R1 atau R2 sama aja, motor driver, dan juga jumper set. Yuk kita mulai. Oh iya, robot ini nantinya bisa kita kendaliin lewat HP, Android maupun iOS. Waktu pengerjaannya kira-kira 1 jam lah, 1-2 jam. Jadi cocok buat kamu yang masih SD, lagi liburan, tapi harus dibantuin orang tua ya, atau kakak kalian yang udah kuliah, atau yang SMP, SMA, dan seterusnya ya bisa sendiri. Terlebih tentunya buat kalian nih yang lagi pengen ngelupain si dia, yang kalian memang nggak ditakdirkan bersama. Yuk kita mulai. Oke, kita buka kit robot 4WD nya. Di dalamnya udah ada semua komponen yang kalian butuhin untuk bikin body robot. Udah ada motornya, udah ada rodanya, udah ada akriliknya. Roda dipasang belakangan aja. Nah, ini semua motor, baut, mur, spacer. Ya. Dan kalian juga dapat manual gimana cara merangkainya. Kita tinggal ikutin manual ini sebetulnya. Pertama ambil base robotnya, sama aja atas bawah, nggak akan ketuker. Lalu kita masukin dudukan buat motor, dudukan motor yang akrilik kecil. Yang ini. Ini kurang lebih sama kayak yang robot 2WD. Jadi kalian kalau udah bikin yang 2WD, bikin yang ini ya lebih sederhana, soalnya udah paham. Kita perlu ambil baut dan mur ya buat meletakkan si motor ke dudukan motornya. Posisi pemasangannya setiap dinamo menghadap ke dalam. Setiap dinamo menghadap ke dalam. Nah, jadi kira-kira seperti ini. Jadi yang sebelah kiri ada di sini, kanan belakang ada di sini. Ya. Gini. Tinggal satu motor lagi. Bikin robot ini seru banget ya. Saya dulu pertama kali seneng elektronik karena ikut lomba robot sama teman-teman di kampus. Dan saya pikir kalau kalian bisa mulai lebih awal ya, SD, SMP, SMA, nah itu lebih keren lagi. Soalnya dia ngebantu kita untuk
paham gitu, kelistrikan, programming, mekanik, ya, skill-skill yang bagus lah kalau kalian pengen masuk jurusan teknik. Nggak akan sia-sia. Jadi juga buat teman-teman yang kerjanya pengajar, guru, dosen, nah bisa banget nih pakai kit ini buat praktikum anak-anak kalian, anak-anak murid kalian. Soalnya dia kan pada dasarnya bisa diprogram ya, terus juga bisa ditambah-tambahin sensor lain, tambahin LED lah. Jadi kreativitasnya nggak terbatas. Dan programnya pun bisa kalian modifikasi. Mau mengendalikan LED, baca sensor dari aplikasi iOS atau Android, bisa semua. Oke, base robotnya udah jadi. Jadi kira-kira nanti robotnya seperti ini. Ya. Sekali lagi kalau kalian nggak pengen pasang ini nggak apa-apa. Cuman saya daripada hilang, saya pasang aja. Oke, selesai. Berikutnya kita mulai nyolder. Siapin solder kalian ya. Robot kalian yang tadi kita perlu hubungin ke motor driver. Kita pakai jumper. Di dalam kit yang ada di toko Freelab, aku udah kasih jumper female-female. Ya. Kenapa female-female? Soalnya nanti motor drivernya pakai jumper male. Jadi supaya nanti dari motor driver bisa langsung dicolok pakai ujung female. Tapi karena di sini kita perlu konektor tipe lain ya, jadi kita perlu modifikasi sedikit. Nanti saya potong dan saya masukin ke sini. Yuk, kita ikutin. Di kit yang kalian dapat adalah jumper tipe male female. Harusnya gampang, kalian tinggal colok ujung male-nya ke dalam lubang motor atau dinamo. Tapi karena hari ini saya nggak bawa ya yang male female, jadi saya akan sedikit modifikasi yang female. Jadi saya akan buka dan saya solder langsung ke sini. Satu motor punya dua lubang ya, atau dua kutub, dua pin. Jadi untuk satu motor kita perlu dua kabel. In total kita butuh 8 kabel. Tinggal kita pisah-pisahin. Kalian nggak usah takut kabelnya ketukar. Nanti semuanya bisa kita atur di motor driver ya. Nggak usah khawatir. Teknik nyolder yang baik itu untuk pin yang akan disolder kita harus udah siapin sedikit timah supaya nanti gampang nempelnya. Setiap pin di motornya udah dikasih timah. Sekarang di kabelnya. Kelihatannya semuanya udah nyambung. Kalau kalian punya multimeter, sekarang saat yang tepat untuk ngecek apakah
ujung kabel female ke motornya udah nyambung atau enggak. Kalau kalian seneng elektronika, punya multimeter sih wajib ya. Ini harganya sekitar 150 atau 100 ribu. Kalian ada fitur buzzer, yang mana kalau kedua titik itu nyambung, kalian bisa dengar bunyi beep. Ya. Sekarang kita cek. Pertama, motor belakang kanan. Oke. Belakang kiri. Oke. Belakang kanan. Oke. Oke. Kenapa sih penting? Bukannya udah satu kabel ya? Nah, kadang-kadang kabel itu putus di tengah-tengah ya. Jadi kita perlu pastiin. Oke, semuanya udah lancar. Kita bisa pasang roda dan alasnya. Nah, teman-teman, ini step terakhir dari assembling body robot, yaitu kita pasang roda dan juga top cover. Ya, kita pasang roda dan top cover. Simple, langsung ikutin aja. Jadi di sini kalian punya banyak yang namanya spacer. Masangnya sederhana. Kita punya dasar robot. Kita juga punya spacernya, tinggal dicolok aja. Ada total 1, 2, 3, 4, 5, 6 spacer. Semuanya ada di manual ini. Kalau saya milihnya di sini, nanti ada di sini dan juga di tengah. Spacer masuk, kasih hamur biar kenceng. Lakukan ini buat 5 spacer lainnya. Jadi kalau kalian ikutin semua langkahnya, kalian harusnya udah punya base robot seperti ini, lengkap dengan 4 motor, udah disolderin kabel jumper buat ke motor driver, tinggal pasang roda. Tapi roda sih belakangan aja. Nah ya, kita tadi udah bikin body robot. Seperti yang saya bilang, sekarang kita mau ngerjain si motor driver. Nah, yang kalian harus lihat ya, motor drivernya ini kan cuman punya 2 output.
AO dan juga BO. Jadi misalkan kita pakai AO buat motor kanan, BO buat motor kiri. Sementara kan motornya ini ada 1, 2, 3, 4. Jadi kita perlu nyatuin motor kiri di AO, motor kanan 2 buah di BO. Makanya nanti kita akan sedikit improvisasi di penyolderannya. Jadi AO dan BO nanti akan kira-kira seperti ini nih. Nah, dia akan disolder sehingga ada 2 pin, satu buat motor depan, satu buat motor belakang. BO juga sama, motor depan, motor belakang. Yuk kita ikutin. Buat misahin pin header kalian bisa pakai cutter atau pakai tang juga bisa. Nah, selesai. Kira-kira nanti kayak gini nih. Jadi kita punya banyak pin AO dan BO buat motor depan dan belakang. Sebetulnya kalian nggak mesti repot kayak gini. Nggak repot sih, cuman agak belok-belok ya jalannya. Kalau kalian pakai modul L298. Saya nggak bawa L298. Tapi yang nanti kalian pakai, saya rekomendasiin pakai L298 aja. Jangan pakai ini ya. Kalau udah kayak gini, kalian harus satukan pin yang kanan dan yang kiri. Jadi disolder supaya nyambung yang kiri dan kanan. Nah, jadi deh. Selanjutnya tinggal kita rangkai ke motornya. Saya kepikiran drivernya kayaknya di bawah aja, jadi kita buka dulu penutup atasnya. Wemosnya nggak muat, kalau mochi saya taruh bawah juga. Ini belakangan aja yang memuat. Oke. AO dan B0, AO1, AO2,
Nanti kalau ketuker-tuker tinggal kita ubah. Yang jelas sisi kiri harus di AO, sisi kanan di BO. Berikutnya kita wiring dari si motor driver ke Wemos D1. Karena saya punyanya jumper female ke female, jadi saya perlu solder dulu pin header male ke Wemos D1R2. Oke, selesai. Sekarang kita tinggal wiring. Nah, wiring antara Wemos D1R2 dan si motor driver saya tampilin di sebelah kanan saya ya. Kalian tinggal ikutin. Nah, kita udah ngerangkai kabel dari Wemos ke motor driver. Ya, kalian bisa rapihin. Di sini saya pakai pengikat. Berikutnya kita tes apakah Wemos dan juga motor drivernya udah nyambung atau belum. Taunya nanti si rodanya bakal muter kalau kita. Jadi kita pasang rodanya dulu. Oke, roda udah pasang. Untuk ngetesnya kalian bisa pakai baterai, atau kalau saya karena belum bikin baterai, saya pakai adaptor 9 volt. Colok aja ke Wemosnya. Nah, kita lihat semua rodanya udah gerak, berarti rangkaian kita udah benar. Geraknya udah benar belum? Oke. Berarti berikutnya kita tinggal ngeprogram si Wemos D1 supaya nyambung ke aplikasi Blink yang ada di HP kalian. Jadi kita bisa mulai langsung mainan robot 4WD.
siapin laptop kalian ya, Arduino IDE. Nanti kodenya bisa download di deskripsi video ini. Oke teman-teman, kita udah program si Wemos D1R1, robot kita juga udah siap. Nah sekarang kita siapin aplikasi Blink-nya ya. Saya udah konekin robotnya dan HP saya di satu access point. Kalian juga lakukan yang sama. Oke, settingan di Blink-nya kurang lebih seperti ini. Ya, bikin sebagai steering stick. Merge supaya datanya nyampe barengan, -1 1, jadi kalau ke depan 1 ke belakang -1. Oke, auto return on supaya nanti dia selalu balik ke posisi awal. Oke, kita start aja. Nah di sini kita bisa lihat ya, Freelab 2WD udah online. Harusnya judulnya 4WD, cuman nggak apa-apa. Nah, saya sekarang nyalain robotnya pakai kabel USB biasa dari laptop. Coba kita majuin. Nah, dia maju ya. Terus kita mundurin. Nah, oke. Belok. Nah, robotnya udah jalan. Berikutnya kita tinggal tambahin rangkaian baterai. Nanti kita mungkin pakai baterai AA 4 buah. Tapi sebelum itu ada salah satu teman, ada salah satu komentar di YouTube yang bilang kalau bisa pakai Bluetooth dong. Nah kebetulan si Wemos D1R1 ini nggak punya Bluetooth nih. Jadi caranya supaya kita bisa pakai Bluetooth di robot 4WD ini adalah dengan upgrade. Kita upgrade ke modul ESP32 yang seperti ini, ESP32 DevKit. Nantinya robot 4WD ini akan saya bikin 2 versi, pakai ESP32 dan juga Wemos D1R1. Nah berikutnya kita bakal pakai yang ini ya, karena yang Wemos D1R1 udah jalan. Kurang lebih caranya sama, tapi kodenya berbeda. Nanti kodenya buat yang ESP32 atau yang versi Bluetooth, kalian bisa download juga di deskripsi video ini. Buat yang ESP32, bedanya adalah saya akan, selain Bluetooth ya, saya akan gunakan pin-pin 13, 14, 12, 27. Itu dekat sama V-in, jadi di kanan atas kalau USB-nya di atas. Oke, kita sambungin aja. Pertama nih kita matiin dulu. Lalu kita rangkai ulang ke ESP32. Kita mulai dari kabel merah dan coklat, V-in dan ground. V-in dan ground kita kasih ke V-in-nya ESP32 seperti ini. Lalu berturut-turut ya, mulai dari kabel ungu yaitu PWMA B kita colok ke
pin 12, 13, 14 dan seterusnya. Kayak gini. Rangkaiannya ada di skematik di sebelah kanan saya, ikutin aja. Oke. Ya. Udah, dan terakhir kabel-kabel 5 volt dan ground. Nah, yang tadinya standby itu ke 5 volt, kita kasih ke 3,3 ya, supaya nanti dia bisa jalan di tegangan 3,3 nya OSP. Oke, selesai, harusnya jalan. Berikutnya kita program si ESP32. Nah, jadi rangkaiannya seperti ini nih. Merah, coklat, ungu, biru ya. Turut-turut D12, 13, 14, 27. Lalu di sininya hitam. Yuk kita mulai program. Nah, kita udah program ESP32 kita. Sekarang saatnya kita nyalain aplikasi Blink lagi, sambil jangan lupa nyalain Bluetooth. Blink. Oke. Bluetooth udah nyala. Saya udah siapin di sini punya saya. Konfigurasinya mirip. Kalian perlu tambahin 2 komponen, yakni si steering stick, mirip kayak yang 2WD, persis ya, persis settingannya. Yang penting kalian juga tambahin komponen Bluetooth, ada di sini Bluetooth. Bluetooth installed ya, di saya udah installed. Nah, nanti kalian tinggal klik Bluetooth device. Nah, Freelab 4WD udah terdeteksi. Tadi soalnya kan di program kita namain Freelab 4WD. Oke, dia sudah connect. Sekarang kita bisa nyalain deh. Nah, dia udah online ya. Yuk kita tes. Maju. Oke, mundur. Oke, belok kanan, belok kiri. Oke. Jadi ESP32 Bluetooth udah, WeMOS D1R1 pakai WiFi juga udah. Terakhir kita bakal finishing touch dengan ganti semua rangkaian powernya yang tadinya pakai USB ini, jadi pakai baterai 4 kali AA. Sekarang kita pengen mobil 4WD-nya nyala dengan baterai. Kita sudah punya dudukan baterai. Yang kita perlu lakukan sekarang adalah potong kabel ini merah hitam, kita sambung ke V-in dan GND. Yuk kita kerjakan.
Wih, mantap. Tuh, 2, 3. Wih, off-road.